Selamat pagi, sahabat gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Jawab Tuhan Yesus, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan ingin menjadi pusat hidup Anda. Dia tak ingin berada hanya di tepian hidup Anda dan menjadi bagian dari hidup Anda. Perhatikan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta supaya Anda, kita yang ada di dalam alam semesta ini mengasihi Tuhan juga. Mengapa? Karena Dia adalah pusat dari hidup saudara dan menjadi pusat dari hati saudara dan poros dari kehidupan Anda. Ini cara lain untuk mengartikan bahwa Tuhan ingin memiliki hubungan kasih dengan kita semua. Seperti apa yang kita katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan saudara, bahwa Anda akan memusatkan hidup Anda pada sesuatu. Mungkin Anda memusatkan pada karir, keluarga, atau hobi Anda, atau pada uang, atau menjadi orang yang terkenal sebagai selebritis. Akan tetapi menempatkan apapun selain Tuhan menjadi pusat hidup Anda, berarti Anda sudah menjadikannya berhala. Ingat di dalam Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bagaimana Anda tahu ketika sesuatu telah menjadi pusat hidup Anda? Alih-alih Tuhan memperhatikannya dengan begitu seksama bagi kita. Jadi saudara, ketika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan Anda, maka Anda mulai khawatir dan stres atas apa yang saudara sedang kerjakan. Anda takut itu adalah lampu peringatan bahwa Tuhan bukan lagi inti dari hati saudara. Tapi mari kita sudah rubah hidup kita untuk menjadikan Dia yang utama dan yang pertama. Sebaliknya saudara, bagaimana Anda bisa tahu kapan hidup Anda berpusat pada Tuhan? Ada damai sejahtera. Anda berhenti khawatir, saudara. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Apakah apakah saudara menjadikan Tuhan pusat hidup seluruh hidup kita? Mari kita renungkan bagian ini. Itulah yang sangat penting dan sangat agung dan sangat mulia. Kalau saudara mulai tergoda sehingga saudara tidak lagi memusatkan Kristus atau tidak memuliakan, mengagungkan Tuhan, sebaiknya saudara memuliakan diri sendiri. Hati-hati saudara menjadikan diri Anda berhala. Atau ketika saudara sudah menjadikan Dia pusat hidup kita, apakah kita betul-betul mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita? Mari kita menjadi seseorang yang menyadari akan hal ini, bahwa Tuhan telah lebih dahulu menempatkan Anda sebagai yang pusat dari perhatiannya, sehingga Dia datang dari surga ke dalam dunia menjadi sama
seperti kita untuk mengubah hidup kita dari yang hina menjadi berkat, yang dari dosa kepada kebenaran yang sejati. Dari kehilangan arah, lalu dikembalikan arahnya supaya menjadi murni dan menjadi yang terbaik. Saudara, mari kita sadar akan hal ini, bahwa Tuhan telah lebih dulu menempatkan Anda sebagai pusat dari perhatiannya. Biarlah kita juga mau menjadikan Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kita, di dalam segala aspek kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan di gereja kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam segala aspek apapun. Jadikanlah Tuhan pusat dari perhatiannya kita. Mari kita tetap setia, kita layani Tuhan, dan jangan mundur, saudara. Tapi tetap mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap jiwa raga kita. Tuhan berkati kita, dan mari kita muliakan Tuhan dengan diri kita yang mengasihi Dia. Karena kita mau menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Amin.